Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, hayya bina nabtadi' darsanal yaum bid-du'a. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabahul khair. Kaifa halukum ayuhat tullab wa talibat? Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsi al-lughah al-arabiyyah. Ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah sebagian dari agama kalian. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, fa insya Allah kita sudah menjalankan sebagian dari ajaran agama kita, yaitu ad-dinul islami, agama Islam. CPMK dari mata kuliah bahasa Arab adalah pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu mengadaptasi budaya masyarakat Arab dalam berkomunikasi baik lisan atau tulisan. Tujuan pembelajaran bahasa Arab kita adalah: 1. Mengembangkan keterampilan berbahasa. Dalam keterampilan berbahasa ada 4, yaitu maharatul istima', keterampilan untuk mendengar; maharatul kalam, keterampilan untuk berbicara; maharatul kitabah, keterampilan untuk menulis; dan maharatul qiraah, keterampilan untuk membaca. Yang kedua, memahami unsur-unsur bahasa. Unsur bahasa itu ada banyak, diantaranya ada fonologi, yaitu ilmu tentang pon, ya, suara. Ada, atau kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya ilmul aswat. Ada morfologi atau sorof, ada sintaksis atau nahwu, dan lain-lain. Ada antropolinguistik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan lain-lain. Yang ketiga, mendukung pemahaman ajaran agama Islam. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kelima, memperluas wawasan. Pada kesempatan kali ini kita berada di materi yang kedua, ad-darsu ats-tsani. Untuk yang materi minggu lalu kita sudah mempelajari ad-darsu al-awwal, yaitu tentang at-tahiyyah wa ta'aruf, perkenalan. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, bagaimana cara kita bertanya nama, di mana dia bertempat tinggal, dia berasal dari mana, bagaimana kabarnya, sehingga ketika kita sudah menguasai bahasa Arab dasar ini, ketika kita mungkin suatu saat akan menjadi akan menjadi pendamping haji, ya, ataupun kita sendiri pergi ke tanah suci untuk berhaji, maka kita bisa menggunakan bahasa Arab ini, bisa memahami apa yang mereka ucapkan. Kurang lebih untuk hiwarnya bisa kalian pelajari sendiri untuk pelajaran yang minggu lalu. Selanjutnya kita melihat ada al-qaidah atau grammar bahasa Arab. Ini juga materi minggu lalu, yaitu tentang al-kalimat. Jadi ini untuk pengetahuan, ya. Al-kalimat ada salasun, ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Dan untuk definisinya sudah kita pelajari juga, silahkan kalian dibaca, dipelajari, dan silahkan dicari contoh-contohnya. Selanjutnya di bawahnya juga kita sudah mempelajari al-mahfudhat ataupun peribahasa atau kata mutiara. Inna lil walidaini haqqan alaina ba'da haqqillah fil ihtiram aujadana wa rabbayana shaghiran fastahaqqa nihayatal ikram. Sesungguhnya orang tua itu mempunyai hak pada diri kita, artinya kita mempunyai kewajiban kepada orang tua. Di mana letak kewajiban kita kepada orang tua? Yaitu setelah haknya Allah kita laksanakan. Dalam hal apa? Ba'da haqqillah fil ihtiram, dalam hal penghormatan. Apa sebabnya kok kita harus menghormati ataupun berbakti kepada orang tua? Ada di baris kedua, aujadana, karena orang tua merupakan wasilah kita ada, warabbayana, dan juga orang tua telah mentarbiyah, mendidik kita shaghiran, ketika masih kecil. Fastahaqqa nihayatal ikram, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan penghormatan atau mendapatkan bakti kita, sebaik-baik bakti, sebaik-baik penghormatan.
Jadi ini sangat erat kaitannya dengan akhlak kita, dengan kewajiban kita kepada orang tua. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari ad-darsu as-tsani, yaitu al-usrah ataupun keluarga, al-ailah. Al-hiwar al-awwal, al-hiwar baina Ali wa Ammar. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Ajib ma ajmala hadhihi surah. Man hadha? Hadha walidi Adnan huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa huwa talib. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Untuk memahami isi dari hiwar atau muhadatsah atau percakapan tersebut, kita bisa terlebih dahulu memahami makna-makna mufradat atau kosakata berikut. Al-mufradat, usratun atau ailatun, keluarga, muhandisun, insinyur, tabibah, dokter perempuan, muallimah, guru perempuan, surah, gambar atau foto, jadun, kakek, jadatun, nenek, walidun, ayah atau abun, walidatun atau umun, ibu, ma'ajmala, betapa indahnya. Dari mufradat ini kita bisa memahami, kita bisa menerjemahkan hiwar di atas. Jadi nanti kalian praktek hiwar ya, berpasangan dua-dua, dan juga kalian memahami isinya dari mufradat yang di bawah ini tadi. Al-qaidah, gramernya ataupun kaidahnya atau rumusnya, al-ismu imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Jadi pembagian isim yang selanjutnya itu ada dua juga, yaitu ada isim mudzakkar atau laki-laki dan isim muannas atau perempuan. Fal mudzakkaru huwa ma yadullu 'ala dzukur aw ma yu'tabaru dzukuran wa yasihu an tusyira ilaihi bi qaulika hadza. Jadi isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki atau sesuatu yang dianggap laki-laki. Jadi arti laki-laki itu maksudnya isim tersebut memang berjenis kelamin laki-laki. Kalau sesuatu yang dianggap laki-laki itu artinya bahwasanya isim tersebut tidak mempunyai jenis kelamin, tapi dia secara lafadz ya, dia itu tidak terdapat pada dirinya itu tanda-tanda isim muannas. Jadi dia dianggap laki-laki. Seperti meja kan tidak berjenis kelamin, tapi bahasa Arabnya maktabun tidak ada tanda muannasnya, yaitu misalnya tak marfuthah, maka dia masuk isim mudzakkar. Terus untuk isim mudzakkar ini kita bisa menunjuknya dengan menggunakan kata isim isyarah atau kata tunjuk haza. Haza itu ini untuk laki-laki, kalau itu berarti zalika. Wa huwa qismani, isim mudzakkar ada dua, hakikiyun dan majaziyun. Ada isim mudzakkar hakiki, ada isim mudzakkar majazi. Hakikiyun wa huwa ma yadullu 'ala dzukur minan nas awil hayawanat. Isim mudzakkar hakiki adalah isim mudzakkar yang menunjukkan arti laki-laki secara hakikat ya. Dia hakikatnya memang laki-laki, baik dari manusia maupun hewan. Contoh karojulin wa asadin. Lafadz rojulun yang berarti laki-laki, wa asadun dan artinya singa atau harimau jantan. Wa majaziyun dan isim mudzakkar majazi wa huwa ma yu'amilu mu'amalatadz dzukur minan nas awil hayawanat. Jadi isim yang menempati posisinya isim yang mudzakkar atau laki-laki, dia tidak mempunyai jenis kelamin, tapi dia masuk pada isim mudzakkar. Contohnya kabadrin wa lailin. Contoh lafadz badrun artinya bulan purnama, lailun artinya malam, tidak ada tak marfuthah ya. Wal muannatsu huwa ma yadullu 'alal inas aw ma yu'tabaru inasan wa yasihu an tusyira ilaihi bi qaulika hadhihi. Sedangkan isim muannas itu sebaliknya ya, isim yang menunjukkan arti perempuan ataupun yang dianggap perempuan, yang berjenis kelamin perempuan, atau isim-isim yang memang dia dimasukkan pada isim muannas karena dianggap sebagai isim muannas. Ada dua juga, yaitu muannas hakiki dan majazi. Wa huwa qismani hakikiyun wa majaziyun. Hakikiyun wa huwa ma yadullu 'alal inas minan nas awil hayawanat. Isim muannas hakiki adalah isim yang memang dia itu menunjukkan arti perempuan atau isim yang berjenis kelamin perempuan, baik dari manusia maupun hewan. Kamro'atin wa naqatin, seperti lafadz imro'ah yang artinya perempuan, atau naqah yang berarti
unta betina. Wa majaziyun, isim yang kedua yaitu isim muannas majazi, wa huwa ma yu'amilu muamalatal inas minan nas awil hayawanat kasyamsin wa darin, yaitu isim yang menempati posisinya atau dianggap sebagai isim muannas. Contohnya lafaz syamsun, matahari ya. Matahari itu karena menurut orang Arab segala sesuatu kalau di dunia ini hanya ada satu atau berpasangan atau dua, maka dia dimasukkan pada isim mu'annas. Syamsun ya, walaupun tidak ada tanda tak marbutoh, dia tetap masuk isim mu'annas, tapi mu'annas yang majazi, artinya matahari. Karena matahari itu di dunia hanya ada satu, maka dia masuk pada isim mu'annas. Kemudian ada lafaz darun, artinya rumah. Rumah itu bukan rumah kita secara fisik yang bisa kita lihat seperti rumah-rumah yang kita tempati, tapi di sini maksudnya adalah rumah kita, rumah di dunia dan rumah di akhirat. Jadi ada dua ya, rumah dunia dan rumah akhirat, darud dunya wa darul akhirah. Jadi berpasangan, maka dianggap sebagai isim muannas majazi. Al-mahfudhat ya, mahfudhat biqadril kati tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali wa man talabal ula min ghairi katin adha'al umra fi talabil muhali. Biqadril kati ya, sebesar usaha kita. Al-kat itu as-sa'yu atau usaha, qadrun itu ukuran ya, seukuran sebesar usaha kita maka akan tercapailah tuktasabu al-ma'ali. Al-ma'ali dari lafaz ala, ala itu di atas, maka akan tercapailah kemuliaan-kemuliaan atau cita-cita atau impian. Wa man talabal ula, dan barang siapa yang menginginkan cita-citanya atau kemuliaan itu dia dapatkan, maka sahirul layali, maka dia harus terjaga di waktu malam. Jadi dia harus bangun malam ya, mengerjakan hal-hal yang positif, yang baik, sholat malam ya, menulis, berzikir dan lain-lain. Wa man talabal ula min ghairi kadin, dan barang siapa menginginkan cita-citanya tercapai atau kemuliaan itu dia dapatkan tapi tanpa adanya usaha, min ghairi kad atau al umrah fi talabil muhal, maka dia hanya menyia-nyiakan umurnya. Adoa, dia akan kehilangan umurnya itu sia-sia saja. Fi talabil muhal, dalam mengharapkan atau dalam mencari hal yang muhal, karena tanpa usaha dia ingin cita-citanya tercapai, maka itu adalah hal yang muhal. Jadi dia hanya menghabiskan waktunya, umurnya, maka umurnya dan waktunya itu sia-sia, dalam kesia-siaan belaka. Selanjutnya untuk penugasan mahasiswa, jadi untuk bentuk tugasnya itu berupa praktek hiwar ya. Kalian mahasiswa silahkan mempraktekkan hiwar atau muhadasah atau percakapan ya dari Darus 2 ini tadi yang saya sampaikan secara berpasangan, jadi dua-dua. Silahkan dipraktekkan, boleh kalian secara menghafal teksnya, boleh menggunakan bahasa kalian sendiri, tapi temanya sesuai dengan tema hari ini, yaitu al-usrah atau al-ailah, tentang berbicara tentang keluarga, bagaimana cara kita menceritakan anggota keluarga kita ya. Kalian praktek. Terus kemudian setelah kalian prakteknya berada di kelas secara offline, kemudian kalian juga ada tugas di luar kelas, yaitu membuat video prakteknya ya. Setelah kalian praktek di kelas, kalian di luar kelas membuat videonya dan bisa dikumpulkan di Google Drive, atau boleh kalian upload di YouTube ataupun di Instagram ataupun dimanapun. Nanti untuk linknya silahkan dikumpulkan, kalian hanya mengumpulkan linknya saja. Terus untuk kriteria penilaian untuk tugas mahasiswa ini ada 3, yaitu kelancaran praktek hiwarnya ya yang secara offline, kemudian bagaimana apakah kalian itu lancar dalam praktek hiwarnya, kalau menghafal apakah hafalannya baik ya, lancar, kalaupun kalian melafalkan dengan bahasa sendiri apakah juga baik juga, lancar juga. Kemudian kriteria yang kedua yaitu ketepatan pelafalan hiwar, jadi fasih tidaknya kalian dalam mengucapkan huruf-huruf Arabnya, kata-kata ataupun lafaz-lafaz Arabnya. Yang ketiga, untuk kriteria penilaian yang video tadi, saya lihat dari kualitas video yang kalian
Demikian untuk materi pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan hayya bina nahtatim liqa'anal yaum bi qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa juhdikum. Ilal liqa fil usbu al ati akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.